Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu. Ini adalah renungan harian hari ke-9 dengan tema konsekuensi. Harta biasanya dipahami sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai dan dipandang dapat membuat hidup menjadi lebih bahagia, lebih lengkap, lebih terjamin, lebih aman, dan lebih terhormat. Dalam pengertian umum, harta bisa berwujud segala sesuatu yang mempunyai nilai moneter, uang, atau aset barang yang kelihatan. Harta juga bisa dipahami sebagai segala sesuatu yang dimiliki seseorang walaupun tidak berwujud, tetapi memiliki nilai yang membuat seseorang dapat menjalani hidup lebih bahagia, lebih lengkap, lebih terjamin, lebih aman, dan lebih terhormat. Seperti misalnya status sosial, gelar, dan yang lain yang tidak berwujud. Jadi pada dasarnya, harta itulah yang menjadi dewa atau ilah atau Allah seseorang. Kita harus memahami dengan benar karena ini sangat penting. Harta adalah objek di mana seseorang mengabdi, sehingga pada dasarnya harta itu adalah majikan atau tuan seseorang. Dalam Lukas 4 ayat 5, kita menemukan pelajaran yang sangat berharga terkait dengan harta ini. Kemudian Yesus dibawa oleh iblis ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata, iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepada Yesus, "Segala sesuatu itu, kuasa, serta kemuliaan dunia itu, kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki." Janji yang ditawarkan iblis tersebut tidak dibantah oleh Yesus. Berarti memang demikian, bahwa iblis bisa memberikan kemuliaan dunia, keindahan dunia, dengan segala kegemerlapannya kepada manusia, atau kepada siapa saja iblis mau memberikan. Lalu iblis melanjutkan, "Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dari ayat-ayat ini, kita mendapat pelajaran rohani yang indah sekali, yang berharga sekali, bahwa ketika seseorang menyembah objek tertentu, maka objek itu menjadi ilahnya atau Allahnya. Iblis mensapkan dirinya pada harta dunia atau materi. Jadi kalau orang mengingininya, itu berarti ia menyembah iblis. Jangan kompromi, jangan mengurangi ketegasan kebenaran ini. Kalau orang mengingini harta dunia dan memandang bahwa harta dunia materi ini membuat hidupnya merasa lebih bahagia, atau merasa dirinya bahagia, lengkap, aman, terjamin, terhormat, maka ia menyembah iblis. Itulah sebabnya menanggapi pencobaan itu, Yesus berkata, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kata berbaktilah
dalam bahasa Yunani adalah latreia atau latreuo, kata kerjanya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi service atau melayani. Kata ini juga digunakan oleh Paulus di dalam Roma 12 ayat 1. Ibadah yang sejati mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ibadah yang sejati di dalam teks aslinya menggunakan kata latreia. Jadi, kalau kita tidak menyembah 100% kepada Tuhan Allah, lebih baik tidak usah sama sekali, atau tidak bisa. Selama ini kita menguranginya, dan kita merasa aman-aman saja. Kita itu tanpa sadar membagi hati kita. Tetapi sekarang kita harus benar-benar bertobat dan benar-benar mau berubah. Jangan berkompromi dengan ruang hati sekecil apapun terhadap harta. Kalau seseorang bersikap salah terhadap harta, maka konsekuensinya adalah terpisah dari Allah atau kebinasaan. Memang pada umumnya orang disebut kaya kalau memiliki nominal uang dalam jumlah besar atau aset dalam jumlah besar. Dikatakan miskin kalau kebalikannya, yaitu jumlah nominal uangnya kecil atau bahkan banyak hutang dan asetnya tidak besar. Tetapi kalau mengacu pada pengertian bahwa harta adalah segala sesuatu yang membuat orang merasa bahagia, lengkap, aman, terjamin, terhormat, maka yang namanya kaya atau miskin tidaklah ditentukan oleh apa yang ada di luar diri orang itu. Tidak ditentukan oleh harta materi duniawi. Dengan kata lain, jumlah nominal uang dan besarnya aset tidak menentukan seseorang itu kaya atau miskin. Maka tidak heran jika kita temukan seseorang yang memiliki uang dan aset dalam jumlah besar, tetapi semua itu tidak membuat dirinya bahagia, tidak merasa dirinya lengkap, tidak merasa dirinya terjamin, tidak merasa dirinya aman, dan tidak merasa dirinya terhormat. Sejatinya, ia adalah orang yang miskin. Jadi, suasana jiwa seseorang tidak ditentukan oleh sesuatu di luar dirinya, tetapi tergantung pada filosofi, pandangan, dan prinsip-prinsip hidup. Pada umumnya, manusia yang telah jatuh dalam dosa, sesat dan gagal memahami apa itu harta yang sesungguhnya. Mereka juga salah dalam pengertian kaya dan miskin. Ini termasuk orang Kristen. Banyak orang Kristen tidak memahami apa dan siapa harta yang sesungguhnya itu, dan apa pengertian yang benar mengenai kaya dan miskin. Karena hal ini mengarahkan hidup seseorang ke tujuan atau ke arah tertentu. Ini merupakan hukum yang tidak dapat disangkali. Hal tersebut mewarnai kehidupan, gaya hidup, perilaku, dan watak manusia. Oleh karenanya, Paulus mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya, konsep dan pengertian kita mengenai apa itu ibadah, yang sama dengan apa itu harta, apa itu kaya dan miskin, harus benar. Kalau orang bersikap salah terhadap harta,
maka konsekuensinya adalah terpisah dari Allah.